sampai ayat Ya. 18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelas Prinsipnya sudah. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik. Itu loh. Ini apa? Baik. Yang jujur, ayo dibaca. Baik, Sekarang saya gini dulu. loh ya. Kalau sebentar. Sudah, Anda nggak jujur. Kalau- Tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Ya. kitab sekarang, Kalau jujur, ayo buka, baca. Ya, ayo penjelasan baca. saya sama. Ya. Penjelasan saya sama. Lalu apa? Silakan duduk. Ayo baca, silakan. Buka. Ya, silakan ayo dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur, buktinya apa? Baca apa saya ngawur itu? Saya buka ya. Saya buka. Saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton dia. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca, dibaca. Ini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mas. Ya, ya udah dibaca biar waktunya nggak habis. Banyak Ustadz, Kristen. Ya, Ustadz, ayo dibaca biar waktunya nggak habis. Sudah, Iya. dibaca. Sekarang coba lihat. Ya. Coba. Allah itu maha tahu. Kalau maha tahu, apalagi sudah dinyatakan bahwa Allah itu tidak mungkin salah karena dia maha tahu. Dan diantaranya, kalau temanya menguji otentisitas Alkitab, itu hampir semua Alkitab berbagai versi manapun akan mengakui bahwa satu-satunya ayat yang menegaskan Trinitas yaitu pada surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi, inilah dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Ia tidak datang dengan air saja, melainkan ia datang dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, itu yang ayat 7. Sebelum kata di surga, yang edisi Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada kurung. Ya, buka kurung, di surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yang ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Mengapa ayat itu dikurung? Karena semua pakar-pakar Alkitab menyatakan ayat itu adalah ayat tambahan. Menurut The Holy Bible New International Version, ya itu Alkitab sendiri, NIV, itu dinyatakan ayat itu tidak ada pada naskah Yunani sebelum abad ke-16 Masehi. Dan memang ada pada naskah yang berbahasa Latin, tapi yang berbahasa Yunani tidak ada. Nah, setelah percetakan ditemukan oleh Gutenberg, kemudian Kristen menerbitkan Alkitab, dan diantaranya adalah seorang cendekiawan Kristen dari Belanda yang bernama Erasmus, mencetak Alkitab yang berdasarkan pada Alkitab berbahasa Yunani. Nah, setelah itu, karena berdasarkan pada Alkitab berbahasa Yunani, otomatis ayat surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang bunyinya tadi, yang kalau yang edisi Indonesia dikasih kurung, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia maupun Lembaga Biblika Indonesia. Lah itu yang di naskah Yunani yang dicetak oleh Erasmus nggak ada.
orang-orang Kristen marah, bahkan mengancam Erasmus. Tapi Erasmus punya dasar bahwa memang itu naskah Yunani nggak ada, memang di naskah Vulgata. Nah, Alkitab yang berbahasa Latin itu memang ada, tapi yang lebih dulu itu adalah bahasa Yunani daripada bahasa Latin. Nah, akhirnya Erasmus karena terancam jiwanya, akhirnya Erasmus mengalah, tolong buatkan ayat di dalam Alkitab berbahasa Yunani. Ya, ayat itu yang kemudian ditulis oleh Roy, seorang biarawan dari Fransiskan, ditulis pada 1552 dan baru dicetak oleh Erasmus, diterbitkan Alkitab berbahasa Yunani yang ada ayat itu baru dicetak tahun 1552 Masehi, dan semuanya mengakui. Jadi kalau dikatakan bahwa lo nggak ada di dalam Alkitab itu ada pemalsuan ayat, diakui sendiri oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia, bahkan dunia internasional juga mengakui, Kristen sendiri juga mengakui The Holy Bible ini nggak ada ya, ayat Trinitas itu ya. Nah, sedangkan tentang ayat Yohanes 1 ayat 1 yang tadi disampaikan bahwa firman itu adalah Allah, yang bunyinya yang mereka sebut Injil Yohanes itu, Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Yang ayat 14, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan rata-rata orang Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, Yesus itu adalah Tuhan karena firman adalah Tuhan, karena firman telah menjadi manusia. Oke, itu klaim yang pertama. Yang kedua, sebagai penegasan dari bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pada Lukas pasal 1 ayat 28 dan 33 itu diceritakan bahwa malaikat Jibril mendatangi Bunda Maria, memberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak Tuhan yang bernama Yesus. Di situ ditegaskan anak Tuhan. Kemudian pada Lukas pasal 2 ayat 11, di situ diceritakan gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak-ternaknya di malam hari. Didatangi oleh malaikat, diberitahu bahwa Kristus, yaitu Tuhan Juru Selamat, telah lahir di kota Daud. Paginya para penggembala mendatangi tempat di mana Yesus lahir, dan para penggembala memberitahu kepada Bunda Maria dan orang-orang dekatnya, orang sekitarnya, bahwa bayi itu adalah Tuhan Kristus. Dan yang terakhir pada Lukas pasal 2 juga ya, mulai ayat 42 sampai 52, ketika Yesus berusia 12 tahun. Nah, tiap tahun orang-orang Yahudi melakukan kebaktian secara nasional di Yerusalem, dan Yesus beserta keluarga besarnya yang tinggal di Galilea ke Yerusalem. Usai melakukan ibadah, pulang, rombongan keluarga ini pulang ke Galilea, tapi ternyata Yesus ketinggalan. Nah,
Akhirnya balik Bunda Maria sama keluarganya ini ke Yerusalem mencari Yesus 3 hari, tidak ketemu. Baru ketemu ternyata Yesus berdialog dengan alim ulama di rumah ibadah, ya, dialog bersama alim ulama atau imam-imam Yahudi. Saat dialog itu, yang hadir di situ tercengang kagum atas kecerdasan Yesus dengan segala tanya dan jawaban-jawaban Yesus atas pertanyaan dari alim ulama tadi. Ya, ucapannya begitu mengagumkan. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa Bunda Maria kan sudah tahu, diberitahu malaikat bahwa anaknya itu adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Yang kedua, Bunda Maria juga diberitahu oleh penggembala bahwa anaknya itu atau putranya itu adalah Kristus, juru selamat Tuhan. Karena penggembala diberitahu oleh malaikat. Yang ketiga, di usia 12 tahun saat dialog dengan alim ulama di rumah ibadah, jawaban-jawaban Yesus mengagumkan, mencengangkan orang yang ada di situ, dan itu menunjukkan kecerdasannya. Dan tadi jangan lupa bahwa Yesus adalah firman, dan firman adalah Tuhan. Firman menjadi manusia berarti ucapan-ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan. Dan Bunda Maria diberitahu bahwa itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya dan permintaan saya, tolong tunjukkan naskah-naskah tulisan Bunda Maria atau orang-orang dekat Yesus, ya, ucapan-ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Karena kan sejak lahir Tuhan telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan, karena Yesus adalah firman yang hidup. Nah, kalau Pak Muriwali bahkan seluruh pendeta paus bisa mendatangkan, ya, catatan firman atau sabda Yesus, ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak bisa, itu adalah klaim bohong. Ya, mengatakan Yesus adalah firman, Yesus adalah Tuhan, klaim bohong, itu pernyataan bohong. Ya. Nah, kalau bisa mendatangkan catatan sabda atau ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya masuk Kristen. Ya, itu. Ini saksinya banyak loh ya. Nah, kemudian ayat yang juga dinyatakan tambahan oleh Kristen sendiri, yaitu Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Bahkan kemudian saya coba mengujikan ayat itu kepada pendeta Budi Asali dan pendeta Ezra Soru, ya, tentang bukti kebenaran ayat itu. Dan ternyata Budi Asali mengatakan, itu kan hari Sabtu juga kan itu ya, tanggal 9 September tahun 2017. Dan pendeta Budi Asali mengatakan ayat itu adalah ayat tambahan. Tidak hanya pendeta Budi Asali yang mengatakan itu, Pastor Dr. Siktus Situmorang, waktu itu dia sebagai pastor di Probolinggo, Gereja Katolik Probolinggo. Insya Allah waktu itu tahun 1993, saya masih remaja,
ya, dialog Islam Kristen di Gereja Katolik Probolinggo. Dr. Siktus Situmorang juga mengatakan, beliau juga sering di Kristus Raja Tambak Sari dulu, dan sekarang tak beliau di mana. Dr. Siktus Situmorang juga menyatakan bahwa ayat itu adalah ayat tambahan. Dan ternyata setelah kita buka referensi-referensi, ada beberapa bukti itu, diantaranya adalah pada ayat tambahan itu, padahal sebelumnya Maria Magdalena sudah disebutkan bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus mendatangi kubur Yesus. Tapi kemudian di ayat yang tambahan itu, nah, sebagai bukti di situ Bunda Maria diperkenalkan, dan itu memang seperti lepas dari ayat sebelumnya. Di situ diperkenalkan Maria Magdalena, yang darinya Yesus mengeluarkan ya banyak setan apa itu. Ya, dari itu. Dan itu pun bukan pendapat saya saja, bukan orang-orang pendeta dan pastor Indonesia saja. Di Holy Bible New International Version ini juga dinyatakan bahwa pada naskah tertua, manuskrip tertua itu tidak memiliki Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20, enggak ada. Jadi yang menyatakan ini bukan saya, tapi yang lain juga. Nah, tadi juga saya kembalikan lagi pada Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, bahwa firman telah menjadi manusia. Ya. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Firman adalah Tuhan, berarti Yesus adalah Tuhan. Markus pasal 16 ayat 19 disebutkan, setelah berbicara demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Allah itu Tuhan. Di situ disebutkan Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ini ada Tuhan berapa? Katanya tadi Tuhan telah menjadi manusia. Ya, telah menjadi manusia. Nah, terus waktu setelah mati dikubur 3 hari 3 malam, kemudian bangkit hidup lagi. Nah, lalu kemudian ya sekitar 40 hari ya ketemu sama murid-muridnya. Terus setelah berkata, ya, Yesus terangkat, dan yang di teks Indonesia disebutkan Tuhan Yesus terangkatlah setelah berbicara demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Teksnya begitu. Nah, silakan buka yang berbahasa Yunani. Saya sengaja nggak mempelajari yang berbahasa Yunani, karena apa? Memang semuanya udah jelas itu. Karena itu bukan pendapat saya, dari pendapat Kristen sendiri. Ya. Nah, kemudian Pak Muriwali juga memberikan komentar tampaknya Pak Muriwali yang komentar tentang masalah racun itu ya. Iya, Pak Muriwali sendiri juga yang di YouTube. Bukan. Enggak pernah ya. Nah, di antaranya waktu itu Pendeta Budi Asali, yang juga di situ ada Ezra Soru, dan Ezra Soru nggak membantah sama sekali. Seharusnya waktu itu kan dibantah sebenarnya, kalau memang ayat itu bukan ayat tambahan. Sisa 2 menit. 2 menit? Ya, sisa 2 menit. Oh ya. Nah, di antaranya kalau yang pasal 16 ayat 15 sampai 16 berbunyi, yang Markus itu ya,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tanda-tanda orang yang percaya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Apa itu tanda-tandanya? Ya, orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 1, bisa mengusir setan. 2, bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. 3, memegang ular bahkan minum racun maut tidak akan mati. 4, apabila tangannya diletakkan pada bagian tubuh yang sakit, bagian tubuh itu akan sembuh. Nah, kira-kira seperti pendeta Muriwali dan seluruh pendeta yang lain, saya nggak banyak-banyak, minta 2 saja. Buktikan minum racun tidak mati. Setelah minum racun tidak mati, saya ajak ke rumah sakit Siloam yang dekat sini di Gubeng. Di situ banyak orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, tergeletak di situ. Nah, tolong disembuhkan. Jadi nggak usah mengumpulkan susah payah di stadion dan lain-lain. Datangi aja itu rumah sakit Kristen. Nah, kalau sudah bisa, ya tutup rumah sakit Kristen itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar cair ya, tidak ada jatah waktu yang membuat sekat-sekat. Silakan Pak Pendeta. Ya, dikatakan bebas ya. Bebas sebetulnya waktu 45 menit itu terlalu sedikit sebetulnya, karena akan banyak yang dibicarakan. Dan saya dengar dari semua argumentasi daripada Ustadz Masud tadi, itu seakan-akan dia di hadapan dia ada Budi Asali di sini, atau mungkin Bambang Nursena atau Esra Soru begitu. Padahal saya sudah kasih tahu tadi senjata saya beda ya, begitu. Jadi gini, saya ambil satu contoh ya, satu contoh. Katanya tadi saya akan langsung masuk jadi Kristen kalau siapapun orang Kristen bisa mengumpulkan ucapan-ucapan Yesus waktu kecil, karena Yesus adalah Tuhan, pasti ucapannya itu adalah firman Tuhan. Menurut catatan daripada Maria kan begitu, sebagai ibunya begitu ya, kira-kira begitu tadi. Orang-orang dekatnya. Ya orang dekat ya, orang dekat ya. Tidak hanya Maria, orang dekatnya begitu kan. Nah ini mirip, dia berkata begini, mirip ya. Kalau saya kasih ilustrasi dalam konteks kita sekarang, saya hanya percaya Muriwali ini manusia kalau dia dibawa lebih dahulu ke laboratorium, periksa baik-baik apa dia manusia atau tidak begitu. Ini mirip. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan atau tidak, itu tidak boleh ditentukan oleh sesuatu di luar Yesus. Ini mesti clear ya. Karena emas, kalau sesuatu itu emas hanya ditentukan di dalam dirinya sendiri. Tapi kan teruji. Sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Jadi justru itu diuji ya, ada tentu diuji kan. Tapi yang menyatakan diri emas nanti kan bukan sesuatu faktor di luar diri. Jadi Yesus dia Tuhan atau tidak dinyatakan oleh pekerjaannya sendiri, sifat atau naturnya sendiri, dan dinyatakan oleh firmannya sendiri, saudara. Tidak boleh sesuatu di luar diri mengklaim ini Yesus Tuhan. Karena saya berkata Yesus Tuhan, maka dia Tuhan. Berarti yang berkata demikian lebih tinggi dari Tuhan. Jadi kalau saya mengkonfirmasi Yesus Tuhan ya, saya belajar, menurut pengamatan saya, ternyata Yesus Tuhan. Jadi klaim saya ini meneguhkan bahwa Yesus Tuhan. Berarti saya yang memberi klaim lebih tinggi dari Yesus. Ini ngawur ya. Jadi Yesus Tuhan ditentukan oleh Yesus sendiri. Nah dari mana? Lihat dari sifatnya ya. Alkitab mencatat begitu banyak mujizat yang dilakukan ya, termasuk berjalan di atas air, dan terutama firman-Nya ya. Bagaimana dia menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Jadi pekerjaannya, sifatnya, semua menyatakan dia Tuhan. Dan tidak perlu sama sekali Yesus pergi kemana-mana lalu teriak saya Tuhan seperti orang gila. Nah mirip saya kan, saya pergi ke sana kemari, hei tahu tidak yang namanya Muriwali Yanto Matalu, ini adalah manusia loh. Lama-lama orang pikir saya orang gila. Nggak usahlah kasih tahu. Saya bisa berdiri, saya bisa ngomong, saya bisa jalan-jalan ya, saya bisa berpikir, saya bisa berdiskusi di sini. Tentulah manusia begitu. Kambing, sapi, babi kan nggak mungkin kan begitu saudara. Jadi saya manusia atau tidak dinyatakan oleh sifat saya.
Nggak usah saya membuat klaim atau pernyataan. Nah ini tadi, ini baru awal ya. Tadi saya melihat dari Ustadz Mansud ini ada begitu banyak pokok sih sebetulnya ya. Nanti maafkan kalau saya lupa, tolong diingatkan ya untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Yang pertama itu mengenai ayat yang asli, ayat tambahan, kira-kira begitulah ya. Itu atau manuskrip yang lebih dahulu, manuskrip yang lebih kemudian, kan begitu. Saudara-saudara, saya sudah berkata tadi, klaim Kristen terhadap Alkitab ini ya, dan tentu saja kalau saya membuat klaim di sini ya, Alkitab yang autografa ya, Alkitab naskah asli, dan naskah asli itu sudah tidak ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang itu saya akan tetap memberikan jawaban. Jadi klaim Kristen terhadap Alkitab itu, semua yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Mengapa firman Allah? Karena diilhamkan oleh Allah sendiri ya, diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Maka diwahyukan, diilhamkan. Maka karena ini diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, maka seluruh tulisan yang dimuat di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, itu klaimnya. Maka kalau demikian, tidak peduli satu kitab ditulis lebih dahulu atau ditulis lebih kemudian, tidak peduli nanti salinannya, asalkan sesuai asli, salinan yang lebih dahulu atau salinan yang lebih kemudian. Dan tentu saja nanti dalam salinan-salinan itu tidak harus salinan ini lengkap semua, yang ini lengkap semua, tidak. Mungkin saling melengkapi. Tidak peduli ada kitab yang ditulis lebih dahulu, ada yang lebih kemudian, atau nanti manuskrip ya, yang lebih dahulu atau kemudian, selama itu diwahyukan dan diilhamkan oleh Allah, maka itu adalah firman Allah. Ini klaimnya. Maka tadi meaningless pertanyaannya, tidak relevan. Kalau dikatakan ini lebih kemudian, ini dimasukkan kemudian, tidak relevan bagi Kristen. Kenapa tidak relevan? Apakah ditulis lebih dahulu atau kemudian, selama itu diwahyukan dan diilhamkan oleh Tuhan Allah, itu adalah firman Allah. Seperti itu. Dan di dalam sejarah kanonisasi Alkitab, kanon Alkitab itu sudah ditutup sekitar tahun 390-an ya, 390-an Masehi. Dan itu artinya Alkitab sudah lengkap dan semua yang masuk di dalamnya itu adalah firman Allah. Seperti itu. Nanti ada perkembangan mungkin dari manuskrip-manuskrip ya, yang lain yang kemudian diteliti lagi, kemudian ada yang disebut sebagai ayat tambahan. Saya tidak menyangkal bahwa ada ayat-ayat yang masuk kemudian, tetapi klaimnya adalah selama itu pekerjaan Tuhan, selama itu diilhamkan oleh Tuhan Allah, digerakkan oleh Tuhan Allah, tak masalah. Itu adalah firman Allah. Nah itu, maka saya lanjutkan sekarang. Ini mengenai ayat tambahan ya. Maka saya lanjutkan sekarang mengenai tadi misalnya dikutip Markus ya. Markus itu bagian yang terakhir katanya itu ayat tambahan ya, begitu. Nah, ayat tambahan atau tidak, kira-kira relevan tidak kalau semua itu ditulis, ditambahkan oleh pekerjaan Tuhan? Relevan tidak untuk dipertanyakan? Saya kira tidak relevan untuk dipertanyakan, karena semua itu pekerjaan Tuhan, entah lebih dahulu atau kemudian. Seperti itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, sekarang saya mau kembali kepada metode saya tadi. Saya mau menegaskan kembali bahwa Ustadz Mansud ini, dan juga saya kira apologet muslim yang lain ya, saudara mengatakan diri kristolog ya, tapi kalau di dalam istilah Kristen itu, terminologi Kristen itu, kristolog itu kurang tepat sih sebetulnya. Karena kalau mengatakan kristolog itu hanya ahli di dalam bidang kristologi mengenai Kristus. Sedangkan teologi Kristen kan ada bibliologi Alkitab ya, ada doktrin Allah, nanti bahas Tritunggal, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Jadi agak kurang pas sebetulnya istilah kristolog ya, seperti itu. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, sanggahan-sanggahan dan juga keraguan-keraguan, bahkan serangan-serangan daripada kristolog muslim ya. Termasuk yang di depan saya ini mungkin Bapak Edi Prayitno ya. Seperti itu saudara. Ini sebetulnya saya membaca semua ya, itu tulisan-tulisan saya meneliti. Mereka membaca Alkitab
menafsirkan apa yang dipercaya Kristen menurut pemikiran mereka, ya, lalu kemudian membangun konsep itu seakan-akan itu ajaran Kristen. Saya ulang ya. Jadi membaca Alkitab, membaca doktrin Kristen ya, doktrin Tritunggal, Dwinatur Kristus dibaca, lalu ditafsirkan dan kerangka presuposisi dan pikiran sendiri, lalu dianggap itulah yang diterima Kristen, yang dipercaya Kristen, lalu mengkritisi hasil pemikiran sendiri. Nah, ini yang saya lihat. Saya kasih contoh tadi masalah minum racun itu. Siapa bilang tafsirannya Kristen adalah semua pendeta minum racun tidak apa-apa? Ini tafsiran konyol. Kristen tidak tafsir seperti itu. Dan Yesus memberikan firman-Nya itu maksudnya tidak begitu. Yesus yang kami percaya bukan Yesus yang irasional, suruh pengikutnya minum racun. Maka kalau baca itu kan lihat konteks. Lihat konteksnya seperti apa, kan begitu. Yesus memberikan perintah itu apa konteksnya? Masa seorang bukan saja pemimpin agama, bukan nabi saja, tetapi dia adalah Allah sendiri menurut keyakinan Kristen, lalu secara konyol pendeta-pendeta, para rasul ya, pengikut saya minum racun tidak apa-apa. Ini apa ini? Logikanya apa kayak gini? Nah, Kristen tidak memahami seperti itu. Maka ketika disuruh minum racun, kalau minum racun tidak mati, saya masuk Kristen. Loh, yang memahami ayat ini minum racun tidak mati, sembarang minum racun tidak mati, siapa? Tidak begitu ya. Jadi konteksnya itu adalah apa? Yesus sudah selesaikan tugas pelayanannya, sekarang memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Konteksnya adalah memberitakan Injil. Nah, di dalam pemberitaan Injil itu ada kesulitan, ada aniaya, kan begitu. Ada hambatan-hambatan kan yang didapatkan di sana, kan begitu. Nah, mungkin saja ya murid-murid yang memberitakan Injil diracun orang, bisa saja. Kita tidak tahu, kan begitu. Mungkin saja dipenggal kepalanya, banyak, kan begitu. Mungkin saja mengalami kesulitan-kesulitan. Di sini Yesus sedang menegaskan apapun kesulitannya, beritakan Injil. Nanti kamu akan mengalami ini, tetapi kuasaku akan menyertai engkau, kan begitu. Jadi itu intinya di sana, Maka sangat mungkin bisa saja terjadi ya. Kemungkinan pertama, ketika seorang memberitakan Injil, lalu dia ditunggu di jalan, mau dibunuh, tidak jadi dibunuh, bisa. Dibunuh benaran, bisa. Lalu kemudian orang beritakan Injil, wah ini kurang ajar, ini beritakan Injil kepada saya tidak percaya sama dia. Ayo mari makan gitu, diajak makan, disembelihkan hewan ya. Lalu kemudian suruh makan, dikasih racun makanannya. Tuhan bisa pimpin racun sirna, dia makan tidak mati, tapi bisa juga dia makan mati. Semua bergantung kepada kedaulatan Tuhan Allah. Konteksnya di sini adalah pemberitaan Injil, bahwa pemberitaan Injil itu kamu susah atau tidak, mati atau tidak, Tuhan sertai, itu intinya. Sebentar. Itu. Ya. Ini waktunya 45 menit dibagi dua ataukah hanya Pak Muriwali? Enggak, nanti ini kita batasi. Tadi saya berpikir kalau diberikan kebebasan ternyata nanti tambah Kan tadi kan dialog tanya jawab. ini kita Dialognya berikan kan jatah bersangkutan. maksimal 10 menit Pak Pendeta. Ya, 10 menit. Jadi 10 menit berikutnya Pak Mas Basyud. Baik, dilanjut next ya. Ya, jadi gini, ini ada banyak poin tadi kan yang dari Ustaz. Ini baru saya singgung berapa, 2 apa 3 kan begitu ya. Jadi ada banyak poin tadi. Saya tambah 1 saja lagi mungkin. Ya, Sisa 3 menit. 3 menit ya. Sisa 3 menit ya. Apa cukup saya menjelaskan 1 ya? Misalnya juga tadi mengenai firman ya. Injil Yohanes ya. Injil Yohanes lalu kemudian firman itu menjadi manusia. Ini juga saya kira karikatur sebetulnya ini dari Ustadz ya. Jadi mengkarikatur doktrin Dwinatur Kristus. Di dalam pemahaman Kristen tidak rancu antara keilahian Yesus dan kemanusiaannya, tidak campur aduk, nggak ada itu. Manusianya bisa dibunuh, bisa mati. Maka saya kasih satu contoh. Kalau Yesus itu Tuhan, ini kan pertanyaan Muslim ya. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa mati? Lah ini pertanyaannya rancu. Kenapa? Karena yang mati manusianya, sifat manusianya, sedangkan sifat ilahinya tetap dia adalah Allah sejati. Jadi manusia bisa mati. Maka kalau dikatakan, termasuk ada banyak orang Kristen juga salah paham, yang pendetanya itu ya mungkin yang banyak, ayo kalau ikut Yesus sembuh, ikut Yesus banyak berkat ya. Itu jemaat yang gak dididik, akhirnya juga tanya, kalau Yesus Tuhan itu kenapa mati? Yang mati kemanusiaan. Mengapa kemanusiaan mati? Justru karena Allah tidak bisa mati,
Maka Yesus yang adalah sang firman, sang logos yang kekal itu turun ke dalam dunia mengambil natur manusia. Jadi natur manusia itu sesuatu yang ditambahkan kepada natur ilahinya, sehingga dia punya dua natur yang beda, bersatu dalam satu pribadi logos, tapi dua natur ini beda. Manusianya butuh makan, maka Yesus makan. Manusianya bisa capek, manusianya kalau dipukul bisa sakit, naik ke atas kayu salib bisa mati. Nah, maka dari pernyataan Ustadz Masud ini campur adukan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ini pun nggak clear. Jadi dia mengkarikatur doktrin Dewi Natur Kristus, lalu kemudian dikritik. Tapi yang dia kritik hasil pemikirannya sendiri, bukan apa yang dipahami Kristen begitu. Saya kira sampai di sini saja. Mungkin dia mau menyangka, silakan. Baik, kepada Ustadz Masud diberikan sanggahan. Silakan. Langsung aja, doktrin bahwa Yesus 100% manusia dan Yesus 100% ilahi itu dari Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Itu semua sudah saya pelajari, bukan saya memahami terus dalam format pikiran saya, enggak. Saya justru memahaminya ya dari doktrin-doktrin Kristen sendiri. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang Yesus itu punya dua adikodrati, kodrat ketuhanan dan kodrat kemanusiaan, di ayat itu coba dipahamilah ya, ayat Yohanes ini, firman menjadi manusia ya. Oke lah dikatakan punya dua adikodrati, enggak masalah, oke. Tapi kan menjadi manusia, bahkan yang bahasa Yunaninya itu kan diartikan, coba jangan itu dulu kan, sama-sama kan ya. Ya, jadi ini itu sudah ditulis kok, yang ayat 14 itu, Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia, yang sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu diartikan daging, sebenarnya bukan manusia, daging. Dagingnya maksudnya itu adalah manusia Yesus. Nah oke lah ya, kan pada diri Yesus, manusia Yesus itu ada sifat Tuhan, katakan begitu ya. Kalau memang Yesus menyatakan diri dengan sifat-sifatnya ya, seperti bisa berjalan di atas air ya, bisa menghidupkan orang mati, bahkan di Al-Quran itu disebutkan mencipta burung dari tanah liat menjadi burung beneran, bisa terbang persis seperti burung sudah ya. Kalau yang dinyatakan oleh Alkitab Kristen masih belum ada apa-apanya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu yang Maryam ayat 30 disebutkan pada saat dibuaian baru lahir, Yesus sudah bisa berbicara ya, lancar berbicara dengan orang dewasa, lebih hebat lagi. Nah, jadi anggapan Yesus sebagai Tuhan itu kan anggapan orang Kristen kan, bukan anggapan Nabi Isa sendiri atau Yesus. Karena menurut diantaranya juga yang disebutkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 45 itu ya, saat di Bukit Getsemani Yesus berdoa kepada Allah. Nah, saat berdoa itu dia didatangi oleh malaikat, dan malaikat ini memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau memang dalam diri Yesus itu ada sifat ketuhanan, kodrat keilahian Yesus, seharusnya malaikat yang diberi kekuatan oleh Yesus, bukan malaikat yang diberi kekuatan oleh yang memberi kekuatan kepada Yesus. Kan itu. Apalagi Yesus malah tambah ketakutan. Kan katanya dirinya itu ada kodrat keilahian. Mohon maaf, contohnya Ustadz Masud orang mana? Saya orang Sidoarjo. Berarti tahu rumah sakit umum Sidoarjo? Tahu, karena saya orang Sidoarjo. Berbeda dengan Pak Muriwali, Pendeta Muriwali, bisa jadi karena dia orang Malang
Dia nggak tahu rumah sakit Sidoarjo. Kata-kata orang Sidoarjo melekat pada diri saya, kan gitu, melekat pada diri saya. Terus nggak mungkin, oh mohon maaf saya nggak tahu rumah sakit. Loh katanya orang Sidoarjo. Iya itu kan pengetahuan saya, tapi kemanusiaan saya nggak tahu. Itu nggak bisa. Jangan dibohongi dengan cara-cara filsafat. Saya ini juga belajar filsafat, sama. Ya sampean juga belajar filsafat. Nah ini, ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Lukas pasal 22, coba cek ayat 40 sampai 45. Ya kan? Terus di mana letak sifat ketuhanannya itu? Apalagi Yesus nggak tahu musim buah ara. Ya, pohon ara berbuah. Lah wong Tuhan kok nggak tahu musim itu gimana? Apa kemudian kita mengatakan itu karena sifat kemanusiaannya? Lah pengetahuannya sebagai kodrat ilahi itu mana? Ya kan? Ini. Apalagi kemudian ya tadi disebutkan bahwa konteks dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu adalah murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh manusia. Oke. Tapi coba dicermatilah bunyi ayat-ayat Injil itu. Jangan melihat dari seenaknya sendiri ngomong dalam konteks format filsafat. Nanti ketahuan sampai nggak ngerti Injil malahan. Ya kan? Coba dilihat ayat itu. Ya. Oleh karena pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis, kaitannya siapa yang percaya itu yaitu orang yang beriman Yesus sebagai Tuhan, bukan murid-murid Yesus yang menyebarkan ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ini orang umum yang mau percaya pada Yesus, bukan murid-murid Yesus. Coba dipahami teksnya. Kan Pak Muri Wali sudah belajar filsafat toh, mosok nggak paham ayat ini, ya kan? Nah itu. Ya. Nah, kalau yang tidak percaya akan dihukum lah. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Loh, kan enak sudah. Siapa orang yang percaya? Yang dapat berita Injil. Jadi bukan murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil itu. Coba lihat teksnya, dipahami dengan baik. Ya, baik yang berbahasa Yunani, berbahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Insya Allah terjemahan dan pengertiannya sama. Ya, ya. Sementara itu, terima kasih. Ya. Saya langsung, Ya silakan. saya langsung tanggapi yang terakhir ya. Saya sudah jelas tadi itu kepada orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil, jelas di sana. Tadi saya sudah jelas konteksnya penginjilan ya oleh murid-murid kan begitu kan. Dan itu penginjilan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Maka saya kasih contoh jelas tadi, bisa saja misalnya saya atau orang Kristen pergi memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin, tidak apa namanya, tidak mati, bisa juga. Coba dicek bunyi ayatnya, anda coba dibaca Tidak. dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya, jadi tidak usah dibantah lagi. Betul, semua orang percaya, betul. Iya. Betul. Berarti semua orang yang percaya kalau Iya. minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda tidak tahu. Loh, konteks penginjilan. Coba Konteks, dibaca makanya lagi. gini. Nah, apal ayatnya, Pak? Bunyi ayatnya coba. Tidak, Baca. konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Coba dibuka. Tidak usah, saya Loh, hafal. ya. Tidak usah. Loh, nggak usah sih. Tidak, gini, konteksnya penginjilan. Pergilah ke beritakan Injil ke segala makhluk kan? Loh, coba. iya. Ke segala Itu, makhluk. Terus Jelas konteks penginjilan. Jadi siapa? terus. Ya, terus. Jadi siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil, tidak peduli dia orang siapa. Mana ada yang memberitakan Injil? Sebentar dulu. Siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil ya, Tidak ada kalau kata ada memberitakan. kesulitan, Lah, coba. Tuhan tolong Nggak, itu Injilnya. Coba buka, dibaca. Saya tidak perlu tunduk
pada apa yang Anda katakan. Loh. Saya tidak perlu. Saya enggak hafal. Bu, jangan Saya tunduk hafal. pada saya. Iya, iya. Baca kitab suci Anda, Markus pasal 16. Saya sudah kuasai kitab suci saya dan Baik, kalau Anda menguasai, coba baca tanpa melihat tulisannya. orang Kristen tidak hafal Alkitab, bukan hafal Alkitab tapi mengerti Alkitab. Baik, Tambah nggak ngerti. Makanya Mohon gini, maaf. Anda itu mau Saya dulu. tunduk, mau tundukkan saya di peresa posisi Anda. Saya tidak mau. Loh, Baik. saya nggak Kristen. menunjukkan, tapi yang jelas Anda sendiri nggak paham. Tidak, sebentar, Alkitab. sebentar. Ini jadi pendeta Tidak, loh. memalukan ini. Kamu yang memalukan. Loh, Mohon maaf, saya kan dulu. Jadi Mohon maaf. gini loh. ya kan? Baik, silakan. Tidak, Ibu. tidak, Pak sebentar, saya Pendeta. lanjutkan dulu. Ya, oke. Ini kan waktu saya tadi. Ya. Iya. Kalau Muslim hafal Quran itu katanya bagus. Kalau Kristen bukan hafal, belajar memahami. Jadi dia paksa perspektif Muslimnya kepada saya tidak terima. Pahami kitab suci Anda, baca. Kristen dah seperti- Sebentar, baca. Tidak, Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak seperti itu. Hei, Dia tidak tunduk. baik, Saya Ibu. baca, Baik, ya. baca. Saya tidak mau. Silakan duduk. Loh, Tidak mau. coba dari pihak Kristen silakan dibaca kitab sucinya di handphone itu. Tidak usah buka. Loh, sebentar. Anda jangan. Tidak bisa. Anda paksa saya seperti Anda tidak bisa. Mohon Jadi maaf. gini loh. Ya. Anda itu gini. Jadi Anda ini gini loh. Dasarnya dari Alkitab, jangan. Dengar Mohon maaf, dulu, bukan sebentar. masalah itu. Sebentar. Anda diam dulu, Anda diam dulu. Mohon maaf, mohon Tidak, maaf. Anda diam dulu. Mohon Saya maaf, bicara mohon maaf. sama- Anda diam dulu. Mohon maaf, saya selaku moderator bisa Dan berhak saya kira untuk- moderator mohon mesti maaf, lebih tegas mohon maaf, lagi. Mohon maaf ya, mohon Ya. maaf. Sebentar, saya cut dulu. Baik, ini saya berikan kesempatan 5 menit lagi kepada Pak Pendeta Muriwali bahwa dialog ini adalah Alkitabiah, jadi harus berdasarkan kepada Alkitab. Jadi apabila nanti ada dibutuhkan teks yang harus diberikan, disampaikan, maka dipersilakan untuk memberikan Dengar teks. dulu. Ini yang sama yang Anda tidak paham. Jadi gini. Perspektif Muslim hafal Quran mau dipaksakan ke Kristen, tidak begitu. Saya tidak Sebentar. berperspektif Muslim loh ya. Waktu Ustaz, saya untuk- berikan iya. kepada saya dulu. Jadi gini loh. Muslim itu kan hafal ayat-ayat Quran kan? Kristen enggak. Kristen belajar memahami, bukan masalah hafal gitu kan. Jadi memahami prinsip-prinsip ajaran doktrin di dalamnya kan begitu. Jadi ini seakan-akan mau bawa ya, apa namanya, saya dipaksa untuk ikut cara Islam. Saya nggak mau, bukan begitu, Cak. Tidak, Ibu, Mohon bukan maaf, waktu Ibu, Ibu nanti sekarang. ada kesempatan Bukan waktu sendiri. Ibu sekarang. Ibu, mohon maaf, ada kesempatan sendiri nanti. Ya. Iya. Jadi nggak bisa kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Ustadz Masyud ini membuat karikatur kan. Jadi karikatur seakan-akan Kristen memahami begitu, lalu dia mengkritisi pemikirannya sendiri kan begitu. Nah begini, masalah itu tadi, masalah penginjilan, saya kembali ya. Itu konteksnya penginjilan. Dan siapapun yang memberitakan Injil, entah para rasul, entah para murid, atau siapapun, dia akan disertai oleh Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau tafsiran Anda mau paksakan kepada saya, ya tidak bisa. Silakan kritisi tafsiran Anda sendiri. Saya tidak tafsir seperti itu. Tidak menafsir. Oh pendeta, semua orang Kristen yang percaya saja silakan minum racun. Tidak ada yang konyol seperti itu penafsiran Alkitab. Tidak ada seperti itu. Jadi tafsiran itu adalah tafsiran saudara yang kemudian saudara kritisi sendiri. Ya seperti itu. Jadi Mohon maaf, nanti audiens ada kesempatan sendiri nanti setelah acara sesi ini berakhir. Ya, oke. Baik. Tepuk tangan buat Pak Pendeta Muriwali. Silakan next, sisa 3 menit ya. ya, masih ada tadi mengenai Divinatur Christus ya. Ini sekali lagi karikatur. Jadi apa yang tidak dipahami Kristen mengenai doktrin Divinatur Christus, lalu kemudian Ustadz Masyud ini menafsirkan seperti itu, lalu kemudian yang dia kritisi sendiri sebetulnya pikirannya sendiri, bukan apa yang dipahami Kristen. Mengapa sebentar, Yang pikiran saya sendiri yang mana? Tolong tunjukkan. Mohon maaf, Ustadz Masud. kan tadi kan jelas ya, kalau Allah itu ada dalam sifat Allah, sudah ada dalam diri Yesus kan gitu tadi ya. Mengapa butuh kekuatan malaikat kan intinya begitu. Nah ini kan tafsiran yang salah atas doktrin Divinatur Christus dan tujuan Yesus kedatangan Yesus ke dalam dunia kan begitu. Maka saya mau menjelaskan sekarang mengapa Yesus datang ke dalam dunia.
kan untuk penebusan. Sebentar dulu. Sebentar, enggak. Tolong jelaskan, Yesus kok diberi kekuatan oleh malaikat Ya, itu loh. Saya mau jelaskan sekarang, kan dengar dulu kan begitu. Jadi Yesus tujuan kedatangannya apa? Kan penebusan ya, menebus orang berdosa. Kan seperti itu. Nah, karena konteksnya adalah penebusan dan yang menebus manusia haruslah manusia, maka Sang Logos ini datang ke dalam dunia menjadi manusia kan, mengambil natur manusia. Jadi natur manusia ini ditambahkan kepada apa namanya? Natur keilahiannya, sehingga dia mempunyai dua sifat. Dan di dalam konteks pekerjaan penebusan ini, keilahian Yesus tidak boleh tolong. Itu intinya. Kalau keilahian Yesus tidak harus menolong, maka dia tidak murni lagi konteks penebusannya. Seperti itu. Maka murni kemanusiaan Yesus bekerja, ya, melakukan tugas-tugasnya sehingga dia mengalami kesulitan. Iya. Ketika dia pukul sakit, tidak sakit. Keahliannya ada, keilahiannya ada, jelas ada. Tetapi apakah boleh, wah ini kemanusiaan Yesus menderita, maka sekarang nggak perlu, jadi disirnakan saja kesulitannya. Kalau begitu, maka dia tidak layak untuk menjadi penebus. Karena penebus harus datang, harus bekerja, harus taat, harus menderita dan mati di atas kayu salib. Kan itu inti pengajaran Alkitab. Maka kalau Anda tafsirkan kalau Yesus itu di dalam dirinya ada ilahi, ada sifat Allah, mengapa harus ditolong oleh malaikat? Ini karena tidak mengerti konsep mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Seperti itu. Nah, karena Yesus harus murni mengerjakan penebusan di dalam kemanusiaannya, maka tidak ada hak istimewa dari Tidak relevan dengan pertanyaan. Katanya Yesus itu berkodrat Tuhan, ya kan? Dan itu kan melekat pada diri Yesus sebagai manusia. Iya, jelas. Nah, terus diberi kekuatan malaikat itu bentuk apa? Kan Yesus itu berdoa, Iya, ya kan? Iya. Didatangi malaikat, diberi kekuatan. Ngapain diberi kekuatan malaikat? Dia memiliki sifat ketuhanan. Dia sendiri yang akan memberikan itu kekuatan. karena Anda campur adukan antara kemanusiaan dan Sisa 2 ketuhanan, ya kan? Berarti Begitu. Anda nggak ngerti Anda konsep yang tidak- itu. Anda yang tidak paham, Anda campur adukan kemanusiaan dan Sisa dua keilahiannya. menit. Ya. Karena ilahinya sendiri tidak bercampur, saya sudah katakan tadi, tidak bercampur dengan kemanusiaan, sama sekali tidak. Maka karena tugas Sebentar. penebusan, Tuhan bisa menolong manusia apa Nanti ada tidak? tangan, Ustaz. Tuhan Yesus bisa menolong manusia. Yesus bisa apa tidak? Sebentar. Iya. Tuhan Yesus bisa menolong manusia. Yesus apa tidak? bisa, tetapi tidak dipakai. Kenapa? Karena kemanusiaannya harus murni bekerja. Terus kenapa malaikat memberi kekuatan Yesus? Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri. Dia itu Tuhan. Makanya saya sudah bilang itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiaannya harus menderita. Nah, mengapa harus menderita? Nah, berarti Sebentar. ya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada manusia Yesus, bukan malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Anda yang Anda tidak paham ya. Saya paham kok. Bentar, Anda tidak paham. Anda Ayo, tidak paham. coba, ayo bicara terus. Waktu Jadi sudah gini habis. Waktu sudah habis kepada loh. Pak. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta Muriwale. Baik, dari pihak sebentar, panitia. moderator, saya Mohon bicara maaf, sedikit sebentar. ya. Iya. Ini kalau kayak debat kusir seperti ini, Iya, makanya saya ini saya nah, potong ini. dulu. Saya Jadi- potong dulu. Ya, mohon maaf Pak Iya. Pendeta. Saya potong dulu bahwa panitia menyediakan air minum putih mineral untuk mendinginkan suasana hati. Silakan bisa diminum terlebih dahulu. Baik, kepada Ustadz Masyud kami berikan waktu sanggahan kurang lebih 5 menit. Silakan. saya kira sudah disangka tadi kan begitu. Sudah disangka dan sudah saya mentahkan kan begitu. Nah, gini ya, yang saya sanggah Anda sama sekali nggak bisa mentahkan dan itu nggak relevan jawaban Anda, tetap mentahnya itu. Nah, gini ya, coba saya ulangi lagi. Ya, saya nggak akan mencampur adukan sifat ketuhanan Yesus, sifat kemanusiaan Yesus. Saya itu jauh lebih paham daripada Anda. Jangan mengklaim Anda saya nggak paham. Ya,
Jangan mengklaim orang lain kamu karena nggak paham. Belum tentu. Buktinya Anda saya suruh baca ayat nggak bisa. Itu karena Anda bicara dalam konteks Islam Anda, saya tidak mau. Enggak. Saya tidak Sebentar. mau. Gini loh. Ini Jadi gini loh. bunyinya sebentar. Kristen bukan hafal ayat, saya sudah katakan tadi. Saya pegang seluruh Loh, prinsip Alkitab. saya tahu Anda disuruh baca Alkitab nggak mau. Baca, Tapi bukan- dibuka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. seperti Anda. Bukan, silakan dibaca ya. Markus pasal 16 ya, ayat 15 sampai ayat Ya. 18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelas Prinsipnya sudah. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik. Itu loh. Ini apa? Baik. Yang jujur, ayo dibaca. Baik, Sekarang silakan gini dulu. loh ya. Kalau sebentar. Sudah, Anda nggak jujur. Kalau- Tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Ya. Alkitab sekarang, Kalau jujur, ayo buka, baca. Ya, ayo penjelasan baca. saya sama. Ya. Penjelasan saya sama. Lalu apa? Silakan duduk. Ayo baca, silakan. Ya, silakan ayo dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur, buktinya apa? Baca apa saya ngawur itu? Saya buka ya. Saya buka. Saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton diam ya. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan untuk tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca. Ini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mas. Iya, ya udah dibaca biar waktunya nggak habis. Yang banyak Ustadz, Kristen. Ya, Ustadz, ayo dibaca biar waktunya nggak habis. Sudah, dibaca. Sekarang coba lihat ya. Coba Baca dengarkan ya. semua, dengarkan baik. Ya. Penjelasan saya sama dan tidak berbeda ya. Sama saja. Anda tanya apapun ya sama. Ya coba. Ya karena nggak paham Alkitab Saya kamu. buka sekarang. Ya. Anda suruh buka kan? Ya. Saya tahu. Nggak boleh marah, nggak boleh marah. Ini dialog. Audiens, Begini, mohon saya maaf. pembicara, saya pantas jadi pembicara. Ini Anda kalau kayak gitu kan menghina saya. Jadi Anda diam. Sudah, Anda tadi. Maaf. Sudah, nggak usah marah, dibaca. Apapun, dibaca. nanti Saya ada emosi. waktu tersendiri. Iya, Silakan. Ayo dibaca. Mohon maaf sangat. Mohon. Audiens, ya audiens untuk tidak berkata apapun, nanti ada kesempatan. Iya. Ya, dengarkan ya. Sudah tenang. Saya baca ya dan saya jelaskan sama nanti tidak berbeda ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, perhatikan, beritakan Injil kepada segala makhluk ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya, objeknya- Ayat 17. Sebentar, objeknya itu siapa yang percaya gitu kan? Objeknya itu loh. Konteksnya memberitakan Injil, siapa yang percaya diselamatkan, kan begitu, jelas Iya, kan? betul. Siapa yang percaya? Berarti siapa saja, bukan hanya penginjilnya. Loh. Semua orang Kristen yang memberitakan Injil siapa saja? Mana di situ semua Loh. yang percaya? Iya, orang percaya kan orang Kristen. Tanda-tanda ini menyertai orang yang Saya percaya. belum baca ayat 17. Nah, ini Anda Oke, ngawur, ini ayo Anda terus. ngawur lagi. Saya belum baca ayat 17. Ini kan sudah Ayo. kemeruh ini kan. Iya, Coba saya baca ayat 17. iya. Sudahlah, jangan terlalu sok kan begitu ya. Saya baca dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ya. Ya. Jadi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa yang orang percaya itu? Orang Kristen saya. Semua orang Kristen, betul. Lanjut. Tetapi Anda tidak bisa lepas ayat 17 ini dari konteks penginjilan. Nah itu. Nah, ya ini nggak paham kalimatnya. Loh. Ini kalau jadi pendeta menyesatkan ini. Baik, bisa dilanjut, Pak Pendeta? Ayo. Oke. nggak paham kalimat bagaimana. Mohon maaf Ustaz Masud. Iya. Untuk Nah tidak ini Anda ini sudah ngawur ya. Iya. Nah, Kayak gini. coba ya. Mana? Pak Pendeta. Dilanjut. Coba dilihat sebentar, biar itu, biar dia lega itu. Ya. Kan buka toh. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya berarti semua toh. Semua orang Kristen. Saya sudah Orang bilang. Kristen. Kenapa ditanya ulang-ulang? Iya, betul.
betul kan? Iya. Nah, terus tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya. Ya sudah itu, bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh ya. Ada pemberitaan Injil. Coba dibaca lengkap lagi, Tak. Loh. Sekarang Anda dengar saya dulu. Yesus datang ke dalam dunia apa sih? Saya bilang tadi, dengar dulu. Penebusan. Karena Penebusan itu pun juga dusta. Sebentar dulu. Karena penebusan, maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya, sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan Injil. Ini konteksnya. Dan dalam konteks ini muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular dan lain sebagainya. Itu kan orang yang percaya toh. Itu yang Anda dapat. Itu orang. Nah, sekarang gini, termasuk Anda penginjil apa bukan? Sebentar dulu. Anda ini gini loh ya. Anda ini memaksakan tafsiran Anda untuk saya terima. Itu. Saya tidak memaksa Anda, saya ingin bukti. Sekarang saya sudah jelaskan semua dan pertanyaan sanggahan Anda tidak relevan sama saya. Loh, kok tidak relevan? Tidak relevan. Sekarang minum racun itu relevan nggak itu? Pembuktiannya, Anda jangan mengatakan, mengklaim, tapi nggak berani dibuktikan. Itulah ngawurnya Anda. Loh, Dengarkan saya. yang ngawur itu pendeta Muriwali. Dengar dulu ya. Baik. Minum racun, pegang ular itu bukan bukti untuk Kristen Loh. Anda, tapi di dalam Tanda penginjilan ini Yesus menyertai orang yang percaya. Jadi maaf ya, saya ini calon dokter dari luar negeri ya. Apalagi calon dokter pikirannya kayak begitu, memalukan. Kalau dia banyak seperti ini, Calon dokter kayak begitu ya memalukan. Stop. dengar dulu. Kalau dia banyak seperti ini, saya stop. Saya tidak akan terlibat lagi. Mohon maaf, silakan duduk. Jadi ini dapat kusir namanya, ini sebetulnya dapat kusir. Kusir. Anda sendiri nggak paham Alkitab, gini calon dokter, ya memalukan dong. Anda yang memalukannya tidak paham Alkitab. Mohon ya. Jadi ya, Anda ini kan gini ya. Silakan duduk. Ya. Baik. Anda ini kan tidak ngerti Kami Alkitab, berikan lalu kemudian kesempatan kepada tafsir Ustaz Alkitab, Masyud lalu untuk kemudian minum air merasa putih paham dulu. kan Ya. begitu. Sudah, tampaknya ini debat kusir ini nggak berdasarkan pada Alkitab. Masyud, mohon Ya. dibantu untuk Udah, minum air putih tampaknya terlebih dahulu. dihentikan aja. Dihentikan aja. Moderator. Sebentar. Iya. Gini ya, tampaknya Muriwali ini sudah emosionalnya sudah nggak terkendali. Ustaz, mohon. Ya. Ya. Kami cut dulu. Baik. Sementara kami hentikan waktu 45 menit, yang sisa 5 menit. Jadi ini ada kesempatan masing-masing 3 menit untuk memberikan closing statement, dan tidak diperkenankan untuk masing-masing memberikan sanggahan atau memegang mic. Tolong jaga diri, tahan hatinya untuk tidak megang mic selama pembicara yang lain berbicara. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Pendeta Muriwali, 3 menit closing statement. Bagaimana kalau yang muslim dulu? Baik, kepada Ustadz Masyud dipersilakan 3 menit. Iya. Iya. Ya, baik, 5 menit. Kami berikan kesempatan 5 menit, tidak boleh ada sanggahan dari pihak pembicara yang lain. Ya. Dan mohon audiens untuk diam terlebih dahulu. Nanti di next berikutnya ada kesempatan sesi audiens untuk memberikan pertanyaan. Baik, kepada Ustadz Masyud dipersilakan. Ya, karena tampaknya Pendeta Muriwali ini ya memberikan jawaban dan memberikan penjelasan itu sama sekali nggak ilmiah. Jadi tolong dihentikan saja. Ya, apalagi kemudian emosional. Coba nanti berlatih dialog lagi. Untuk sementara digulkan dulu. Ya, tampaknya nanti kalau berlanjut itu nanti tampaknya udah nggak itu. Saya kelihatan Pak Muriwali udah emosional ini ya. Saya kira itu, dan tidak usah tanya jawab karena nanti akan tampaknya tambah panas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.